Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah pagi ini kita bisa nongkrong bareng ya di sini untuk bicara hal-hal yang penting dan kita pengen asrama ini jadi menyenangkan buat ngobrol ilmu gitu ya. Ada yang ini kalau mau bawa jajan boleh sambil minum atau apa boleh ya. Jangan sambil merenung kuliah, jangan sambil merenung atau apa ya. Dinikmati aja apa yang belum antum tahu, apa yang pengen antum tahu bisa ditanyakan di sini. Nah, tadi saya cuplik sekilas ya. Jadi ada Joseph Sketch itu seorang orientalis. Dia nulis buku judulnya The Origin of Muhammadan Jurisprudence. Kenapa dia nulis kayak gitu? Karena menurut orientalis yang namanya agama itu lahir dari budaya, ya kan? Jadi mereka nggak percaya kalau ada agama yang turun dari Tuhan, nggak percaya. Ngapain juga Tuhan nurunin agama ya, gitu gitu kira-kira. Nggak ada urusannya Tuhan dengan ini, ya kan? Kenapa ya Tuhan cukup menciptakan langit dan bumi selesai. Kayak gitu menurutnya ya, hukum serahkan pada alam dan manusia yang ada di alam. Itu menurut mereka. Itu kalau mereka percaya Tuhan juga kan, gitu kan. Kalau nggak percaya Tuhan ya mereka secara pasti, yang jelas-jelas pasti agama itu dibawa oleh orang tertentu kan, gitu kan. Nah, semua agama itu ada yang bawa loh, itu jelas ya kan. Agama Yahudi itu orang konon mengatakan yang bawa adalah Nabi Musa. Agama Kristen konon yang bawa adalah Nabi Isa. Itu kan. Agama Konghucu siapa yang bawa teman-teman? Masih ingat nggak? Loh, itu kan matching banyak agama di kawasan itu. Itu kira-kira pembawanya atau ya kan? Konghucu apalagi tuh? Ya kan? Ahmadiyah. Itu aliran-aliran dalam Islam kan, itu kan. Nanti ada aliran-aliran sesat dalam Islam. Itu disebut al-mazahib al-haddamah, aliran-aliran yang menggerogoti kan, itu kan. Ada agama Shinto siapa yang bawa? Jadi menurut orang-orang barat agama itu ada yang bawa. Ada yang bawa berarti apa? Ada yang bawa itu berarti ada yang memulainya, manusia yang memulainya. Nah, tapi kalau kita dalam kitab Al-Adyan itu agama dibagi dua. Ada yang wat'iyah, ada yang samawiyah. Gitu kan? Itu kalau kita. Kalau orang-orang yang di luar sana, yang barat, mereka sudah tidak percaya lagi adanya agama samawi itu tadi. Kenapa? Tidak bisa dibuktikan. Kayak gitu. Tidak bisa dibuktikan dalam arti nggak bisa dilihat tuh Tuhan menurunkan wahyu. Ya bener sih, nggak bisa dibuktikan. Tapi bukan terus nggak ada buktinya kan itu. Nggak bisa dibuktikan tuh bukan terus nggak ada buktinya. Itu sama kayak ente ngelihat, wah ada mobil apa mobil yang mahal tuh? Mahal banget loh. Mungkin Lamborghini atau Rolls Royce. Mana ada yang mau beli mobil itu? Kan kita mikirnya gitu kan. Harga mobilnya 9 miliar. Itu bisa buat muliahin anak Unida berapa ratus tuh kan, itu kan. Setahun bisa muliahin anak Unida berapa ratus tuh. Lalu kita mikir, siapa yang mau beli mobil kayak gitu? Ya emang kita ngomongnya gampang, siapa mau beli mobil. Tapi bukankah tetap ada yang beli? Ya emang enggak? Nah, berarti bukan mobil itu nggak ada yang mau beli, tapi emang kita bukan pasarnya kan. Sama agama juga gitu, ya kan. Bukan agama itu nggak ada yang berasal dari Tuhan, tapi soal siapa yang percaya kan, itu kan. Nah, itu hal seperti itu tuh. Akhirnya agama Islam itu menurut orang Barat atau orang Orientalis itu disebut agama Muhammad atau agama Arab. Gitu mereka bilangnya. Kenapa? Karena secara fisik muncul di Arab, secara fakta, secara historis dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Itu yang mereka yakini, dah itu aja, berhenti di situ. Soal itu agama wahyu atau bukan, itu bukan urusan mereka. Nah, gitu. Ya kan? Padahal itu kan itu adalah apa namanya? Ya, disitulah ide-ide itu mulai apa namanya? Apa istilahnya itu? Nggak tepat kalau untuk membicarakan agama Islam ini. Kenapa? Karena fakta bahwa Nabi Muhammad mendapat wahyu itu suatu fakta yang jelas. Kalau itu dianggap agama Arab, kenapa ketika Nabi mendakwahkan Islam itu orang Quraisy itu pada nolak, ya enggak? Berarti bukan agama Arab. Kan gitu kan? Ya kalau agama Arab mestinya orang Quraisy yang pertama kali dukung kan, gitu kan? Nah, itu mestinya kayak gitu. Kalau itu agama Muhammad, mestinya orang itu kan, mestinya orang-orang itu mengagungkan Nabi Muhammad dan menyembah Nabi Muhammad. Kenapa enggak? Patungnya juga enggak dibuat, ya kan? Kalau misalnya agama Buddha yang bawa siapa? Siddhartha, Gautama, Budia. makanya
orangnya dipatungkan, kan gitu kan. Nah, agama-agama yang lain juga gitu, membawa agamanya dipatungkan atau dibikin simbol, bikin apa. Tapi kalau dalam Islam kan malah nggak boleh. Beda. Makanya konsep itu kita kan biasa aja sudah hidup dengan konsep ini bertahun-tahun dan nggak akan ada yang bertanya. Tapi di barat sana orang pada bertanya konsep ini. Nah makanya inilah perlu menjelaskan untuk teman-teman nanti kalau keluar negeri itu bisa cerita. Maka kita baca buku ini On Sketch Origin of Mohammedan Jurisprudence. Jadi maksudnya ini mengkritik buku Joseph Sketch tadi. Dari sisi apa? Dari sisi keyakinan-keyakinan dasar dalam buku itu. Nah makanya coba lihat table of contents-nya tuh. Antum ya lihat table of contents. Table of content itu apa teman-teman? Daftar isi ya. Apa itu daftar isinya? Part 1 apa itu? Law and Islam. Law itu apa teman-teman? Hukum tuh ya. Islam dan hukum. Kayak apa sih sebenarnya hukum itu? The place of the law in Islam. The role of prophet in Islamic law. Sketch on law in Islam and the prophet's role. Nah, jadi sebenarnya gimana sih hukum itu dalam Islam kayak gimana? Ini bahas itu. Yang kedua, apa pernyataan Joseph Sketch tentang hukum dalam Islam itu seperti apa pernyataannya? Apa yang diyakini oleh Joseph Sketch tentang hukum dalam Islam itu? Nah, ini bicarakan itu. Habis itu apa? Chapter 2. Islamic law in the first century after Hijriah. Ya, jadi hukum Islam pada apa? First century apa? First century. Abad pertama Hijriah. Loh, kayak apa tuh abad pertama Hijriah? Hukum Islamnya kayak apa tuh? Nah, nanti ada lagi the judicial activities of the prophet. Apa artinya the judicial activities? Judicial itu apa ya? Aktivitas hukum. Aktivitas hukum itu apa? Memutuskan hukum, menghukum orang. Nah, itu aktivitas hukum namanya. Hukum itu gitu, aktivitas hukum itu menghukum orang. Apalagi itu mengadili orang. Nah, itu the judicial activities. Contohnya apa? Contohnya gini, ketika orang bertanya pada Nabi, kaifa kam asyahru? 1 bulan tuh gimana sih? Apa kata Nabi? Asyahru hakada hakada hakada. Ya kan? 3 kali, habis itu yang ketiga apa? 29. Jadi orang, oh iya berarti bulan itu 30 hari atau 29 hari. Nah itu salah satu bentuk hukum. Ada lagi bentuk hukum yang lain yang dia itu, nah makanya gini, hukum itu ada 2. Ada hukum yang berkaitan dengan orang lain atau hukum yang berkaitan dengan diri sendiri. Makanya kalau di hukum modern ada hukum perdata, ada hukum pidana. Kalau perdata itu persoalan apa? Kepemilikan ente. Tapi kalau kepemilikan ente dicuri orang, itu jadi hukum pidana. Karena pencurinya mesti kena hukuman. Gitu kan. Kalau perdata contohnya apa, Sat? Ya urusan ente dan orang tua ente tentang harta warisan. Gitu kan misalnya kan? Itu perdata. Ya kan? Misalnya apa? Ente mau bisnis. Terus ente harus bayar pajak, hukum perdata. Ya kan? Tapi kalau ente menggelapkan pajak, berarti gitu. Jadi hal-hal seperti itu tuh ada dalam hukum. Ya, dan dalam Islam apakah ada? Ada. Tapi bentuknya tidak seperti hukum modern. Ya kan? Atau kadang-kadang terlihat seperti hukum modern. Atau kadang-kadang berbeda jauh seperti hukum modern juga. Contohnya apa? Waris dalam Islam. Itu berbeda dengan hukum modern. Ya kan? Tapi hukum waris dalam Islam ini sudah dilaksanakan 1400 tahun dan jalan baik-baik saja. Nggak ada yang konflik dengan itu. Gitu kan. Jadi itu contoh-contoh hukum-hukum itu seperti itu. Nah, gitu ya. Jadi the judicial activities itu Rasul itu memutuskan hukum, menentukan suatu. Makanya ada legal codes and judgment. Apa itu legal codes? Kode, masa kode hukum? Bukan kode hukum, tapi apa namanya? Putusan hukum. Ya kan? Dan judgment itu pengadilan. Putusan hukum sama pengadilan itu gimana? Apakah semua hakim itu keputusannya harus sama? Enggak. Karena melihat orang yang dihukumi dan melihat permasalahan hukumnya. Hukum itu seperti itu. Ada orang, dia mencuri lemari. Misalnya gitu ya. Lemarinya seharga 5 juta misalnya, katakanlah ya. Atau ini berapa sih kira-kira harganya? 1 juta lah.
Hukumannya apa? Tunggu dulu. Siapa ini yang dihukumi nih? Siapa yang mencuri nih? Anak usia 15 tahun. Ya enggak bisa. Kayak gitu tuh. Ya itu tadi makanya saya mau bilang ke antum ada. Makanya tolong nanti teman-teman yang bikin podcast ajak orang hukum untuk bikin podcast biar gitu toh wawasannya antum nambah. Ya kan? Loh, kok usah tahu? Ya tahu lah. Orang saya S1-nya dulu hukum kok kan. Namanya itu hal-hal seperti itu kita juga ternyata kayak gitu ya. Jadi ada dua kasus yang sama kadang hukumnya beda. Kenapa? Apakah karena hakimnya nggak adil? Bukan itu, karena masalah yang terkait dengan hukumnya seperti apa. Nah itu seperti itu contohnya hukum. Makanya kadang-kadang gini, kalau menurut saya kalau hukum itu terlalu sama dan mirip malah nggak pas menurut saya. Misalnya gini, Ilham 10 kali izin 10 kali terlambat. Terus misalnya Huda 1 kali izin 1 kali terlambat. Hukumannya sama apa enggak? Tapi kenyataannya gimana? Nah, ngerti kan maksud saya? Jadi emang nggak bisa sama. Jadi hukum itu kadang-kadang juga nggak bisa sama. Kalau sama nanti orang akan buat apa ada hukum? Nah, kayak gitu. Jadi itulah sama dengan hukum dalam Islam itu sederhana banget. Zakat misalnya, itu wajibnya berapa? Apa dulu zakatnya? Nah, kan gitu kan. Kalau zakat fitrah berapa? 1,5 kilo ya. Ya kan, terus syaratnya apa? Nah, kan ada lagi kan? Gak gampang. Ente orang miskin. Ente Ente wajib zakat gak sebenarnya? Enggak. Kalau zakat mal atau zakat harta, berapa yang wajib dizakati? 2,5%. Anak mau nanya, apa ente harus ngeluarin zakat tiap tahun 2,5%? Ada minimal orang wajib mengeluarkan zakat. Itu yang disebut nisab. Nisab zakat berapa ya, Ustaz ya? Antum cari sendirilah. Jangan dikira setiap barang harus 2,5% dikeluarin, ya enggak juga. Ya kan? Masa ente punya jagung 1 kilo keluarin 2,5%? Ya enggak ada gunanya tuh. Gitu kan. Ente kasih ke burung aja mendingan kan. Nah, jadi dalam Islam itu ada logika, ada rasio, ada logikanya. Orang harus ngeluarin zakat ketika dia itu tadi. Nah, anak mau nanya, zakatnya tanaman berapa? Nah, enggak tahu. Tanaman ada zakatnya? Ada. Kan gitu kan? Iya, kalau disirami dengan air hujan berapa zakatnya? Kalau ente airnya ente bayar atau ente nyari sendiri, zakatnya juga beda. Ya kan? Beda. Nah, ini dalam Islam itu ada hal seperti itu. Dan minimal berapa kena zakat? Beda lagi. Masih ada ingat gak sih ini teman-teman? Kok kayaknya sederhana itu tapi gak ingat ya. Kambing, berapa yang harus zakati? Punya 1 kambing harus zakat? Minimal punya berapa kambing harus zakat? 40. Nah, kan gitu kan. Itu aja zakatnya cuma 1. Dan itu aja kalau kambing ente itu diperjualbelikan, ente nggak kena zakat. Nggak nyampe setahun nggak kena zakatnya. Bayangin kan gitu kan. Jadi itu kalau tiap hari ente jual beli kambing tapi nggak nyampe setahun kambingnya ente punya, ya nggak harus zakat. Kayak gitu kan. Jadi hukum dalam Islam ini benar-benar sangat istilahnya tuh longgar banget kalau dipikir longgar. Jadi kita harus ngerti nih persoalan-persoalan seperti itu. Nah, jadi ini makanya nih itu namanya apa? Legal courts and judgment. Ada first century legal literature. Apa itu artinya? Literatur hukum abad pertama. Nah, jadi literatur maksudnya tuh teks-teks hukum abad pertama. Apa aja tuh kira-kira? Menurut Anto abad pertama teks-teks hukumnya apa? Dilarang membunuh. Ini itu teksnya. Teks hukum itu kalau literaturnya bukan Quran, selain Quran. Justru ya literatur hukum abad pertama adalah apa? Kitab-kitab fikih. Di awal. Kitab-kitab fikih. Di awal. Awal bukan. Ulama mazhab fikih itu berapa teman-teman? Ada ingat nggak? Banyak.
Banyak, Empat. empat. Siapa aja? Yang paling pertama siapa? Syafi'i, Hambali. Syafi'i itu nomor Hanafi. 3 dari Hanafi. generasi hidupnya. Yang pertama adalah Hanafi. ya Imam Abu Hanifah yang pertama. Kan? Yang kedua Maliki. ya Imam Malik bin Anas. Yang ketiga Syafi'i. Imam Muhammad bin Idris As-Syafi'i. Yang keempat Hambali. Imam Ahmad bin Hambal. Ya kan? Kayak gitu itu perkembangan juga. Itu udah generasi awal law literature, itu ada legal literature, itu ada di situ. Jadi untuk menyebut hukum itu ada istilah law, jurisprudence, apalagi legal. Nah, itu untuk menyebut apa? Istilah hukum. Tapi istilah itu digunakan dengan cara yang berbeda. Nah, jadi kalau hukum Islam pada generasi awal apa yang diatur? Kalau hukum Islam itu dibagi dua, teman-teman. Kalau tadi hukum modern kan pidana dan perdata. Kalau hukum Islam dibagi dua jadi apa? Ibadah dan muamalat. Nah, ibadah dan muamalat. Ibadah ada hukumnya nggak? Ada. Contohnya hukum dalam ibadah itu kayak apa? Hukum salat haji. Wajib, apalagi itu? Sunnah, batal, syarat, apalagi itu? Itu narasi hukum dalam Islam. Iya kan? Apa itu wajib? Mataroka. Ma yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Nah, itu jelas. Kalau dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan dapat dosa. Itu wajib. Kalau sunnah, ma yusabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu. Nah, ini dasar banget. Itu pengertian yang paling mudah dari sesuatu yang wajib. Itu sederhana. Ada berapa hukum itu, ada berapa jumlahnya? Bukan ada banyak. Yang inti, yang pokok ada ya ada 8, berkembang jadi 12. Ya kan? Tapi kita katakan 12 dalam usul fikih yang antum baca kan 12, ya kan? Apa tuh? Mau sebut enggak? Wajib, sunnah, mubah. Kalau mubah apa? Dibolehkan. Mala yusabu ala fi'lihi wala yu'aqabu ala tarkihi. Apa lagi tuh? Makruh. Apa lagi? Haram. Apa lagi? Ini yang lain dulu. Rukhsah, syarat, rukun. Nah, lalu gitu. Apa lagi? Azimah. 8 ya, 8. 4 lagi ya. Ya kayak gitu aja. Jadi ini adalah dasar-dasar. Kalau hukum modern itu dilihat berdasarkan individu atau berdasar dengan orang lain. Kalau sebenarnya dalam Islam nggak ada batasan. Ibadah ada individu nggak? Ada. Ada orang lain nggak? Ada. Kalau muamalat ada individu nggak? Ada. Ada orang lain nggak? Ada juga. Nah, jadi hukum modern sama hukum Islam itu bedanya gitu. Kalau hukum modern kan pidana sama perdata. Antum cek aja kitab undang-undang hukum modern. Ya, hukum Indonesia juga gitu. Tapi kalau hukum Islam ibadah dan muamalat. Muamalat ini lebih banyak lagi dari sekedar fikih. Kalau fikih kan babnya jelas. Toharoh, sholat, zakat, apalagi tuh. Saum, bla 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 bla, itu ibadah, haji. Tapi kalau muamalat apa? Jual beli, lagi tuh, sewa, ijaroh, lagi pinjem, pinjem, iaro, lagi tuh, banyak nikah, lagi tuh. Oh ini, semuanya muamalat. Ya kan? Tapi pokok-pokoknya diantaranya adalah itu tadi jual beli atau hukum-hukum keluarga. Pokok-pokoknya gitu. Jadi kalau saya bilang rumit bukan rumit, tapi memang detail gitu loh ya. Detail itu artinya apa? Tidak ada yang lolos dari peraturan itu detail. Kalau rumit itu bisa meloloskan diri, tapi ya gimana ya rumit itu? Bisa meloloskan diri tanpa dihukum, tapi ada juga yang nasib-nasiban. Nah, gitu. Contohnya antum izin keluar, nggak diizinin, apa yang antum lakukan? Kan kabur kan? Dan kan kalau antum kabur kan untung-untungan antum aja ketangkap apa enggak? Kan gitu kan? Nah, itu contoh bentuk hukum yang Rumit. rumit kan itu kan, bukan detail. Kalau detail tuh kayak gini, antum kalau ada acara keluarga nggak ada batasan, mau izin kapanpun bisa izin. Jadi nggak ada minimal 5 hari, minimal 1 hari, nggak ada gitu. Acara keluarga ada ya harus izin, misalnya kayak gitu. Atau kalau antum mau berprestasi di luar dan lain sebagainya, mendadak pun boleh izin. Tapi kalau antum mau merencanakan acara jangka panjang, antum harus izin 5 hari sebelum itu. Atau ya kan, atau yang izin kalau mendadak, yang izin harus misalnya dosen. Kan jadi ada peraturan yang lebih detail, ya bang nggak? Detail itu supaya apa? Supaya mengatur hal-hal yang tiba-tiba tidak kita prediksi.
seperti itu tuh terjadi dalam literatur hukum. Nah, dalam Islam juga kayak gitu. Hukum itu kadang nggak dibatasi oleh waktu-waktu kayak tadi. Ya. Makanya dalam Islam itu namanya zakat itu baru boleh dikeluarin kalau hartanya udah setahun. Kalau nggak nyampe setahun, cuma mampir ke rekening terus pergi, ya nggak harus zakat. Kenapa? Dalam Islam itu juga, ya namanya Islam itu punya agama dari Tuhan ya. Jadi mesti udah tahu lah kalau sesuatu yang nggak nyampe setahun bukan miliknya kan. Sudah jelas itu. Kalau enggak titipan kan gitu kan. Nah, kalau nitip ya nggak disakatin lah. Apa yang titipan disakatin kan gitu. Nah, itu hal seperti itu tuh. Makanya ada part 2, the sunnah of the prophet and Islamic law. Apa itu sunnah? Sunnah. Lah iya, apa itu sunnah? Saya mau nanya ke antum. Yusabu ala. Enggak, ini sunnah dalam arti hukum. Itu makanya tadi itu apa namanya? Kalau hukum itu tadi ya ada mandub, makanya. Mandub. Nah, untuk hukum yang 12 tadi nyebutnya adalah mandub mestinya. Ya kan? Mandub bukan sunnah. Kalau sunnah itu nanti ceritanya lain lagi. Kayak antum nih, ada orang dikeluarkan di pondok karena melanggar sunnah pondok bener. Nah, ini sunnah ini apa nih? Qaul? Itu kan hadis, ya kan? Ceritanya lain lagi kan, tempatnya beda kan. Al hadis muradif lis sunnah. Apa makna al hadis? Al hadis bermakna al jadid, ya kan? Ya saya bisa kayak gitu tuh biasa karena saya udah ngajar bertahun-tahun. Jadi antum gak usah bilang bisa karena apa ya? Karena pintar. Ya enggak, saya udah ngajar ini bertahun-tahun. Jadi saya biasa aja, ini sudah seperti saya bermain aja ngajar antum itu. Tapi kan antum kan belajar terus lupa kan gitu kan. Nah, jadi antum saya ngajak antum ingat-ingat lagi. Nah, kalau sunnah di sini artinya adalah apa? Sunnah itu artinya adalah budaya atau perilaku atau ini ya. Nah, sunnah itu lebih dekat dengan sesuatu yang bisa menjadikan hukum tapi dari sisi kebiasaan. Ya, makanya ada al-adat. Kenapa? Karena sunnah yang disebut sebagai sunnah Rasul itu merujuknya pada kebiasaan-kebiasaan Rasul aja. Ya kan? Makanya disebut sunnah. Kenapa? Karena Rasul biasa melakukan itu dan sering melakukan itu atau pernah melakukan itu atau minimal melarang itu dilakukan. Nah, itu disebut sunnah. Ya kan? Itu kalau sunnah dalam konteks hukum Islam itu artinya seperti itu. Ya, sesuatu yang terkait dengan perilaku atau perbuatan yang sifatnya adalah menghukumi sesuatu. Nah, itu gitu. Nah, jadi konsep itu apa? Nah, konsep sunnah itu apa? Ya, kalau orang dulu sebelum ada Islam, sebelum Islam diwahyukan, yang disebut sunnah adalah budaya gitu aja. Ini sunnahnya orang Arab tuh makan ini, nah gitulah. Makanya disebut budaya. Makanya disebut sunnah pondok modern. Budaya yang ada di pondok modern. Budaya di pondok modern apa? Nggak berkelahi, kan gitu kan? Nggak mencuri. Nah, nggak mencuri itu budaya di pondok modern untuk meningkatkan perdamaian. Karena ini kampung damai, ya jadi nggak ada orang yang berkelahi. Kalau ini bukan tempat orang berkelahi kan gitu. Kalau mau beda ya bertengkar dengan berkelahi ya. Kalau bertengkar kan secara mulut aja mungkin kan itu. Secara ide, secara gagasan boleh bertengkar. Tapi kalau berkelahi itu otaknya udah terbatas berarti. Akalnya udah terbatas, dia keluar tenaganya. Wah, ini udah bukan di sini tempatnya. Nah, itu di sini nggak ada yang berkelahi. Gitu kan. Dan di sini nggak ada yang menghina satu sama lain, nggak ada. Sebenarnya nggak boleh. Itu kayak gitu. Nah, makanya sunnah ini sering dimaknai sebagai sesuatu yang lain oleh orientalis tadi itu. Karena Islam ini disebut punya sunnah, maka sunnah dianggap sebagai budaya. Padahal yang namanya sunnah dalam Islam adalah budaya yang memang sudah masuk budaya-budaya itu, arahan dari Nabi, contoh dari Nabi dan lain sebagainya. Itu yang disebut sebagai sunnah. Kayak gitu. Jadi enggak asal enggak asal sunnah itu seperti apa ya? Seperti yang sudah ada gitu, enggak, tapi ini adalah sesuatu yang memang jadi karena panjangnya budaya itu tadi. Budaya itu panjang sekali. Oke, kita coba lihat lagi di situ ada sketch on of the early concept of sunnah. Nah, ini kalau sunnah artinya sunnah pada masa itu tuh beda-beda. Ya, orang sunnah itu disebut budaya atau budaya yang ada dalam masyarakat tertentu. Itu disebut sunnah. Kenapa teman-teman sekalian? Karena di Makkah Nabi berdakwah dengan cara yang berbeda ketika di Madinah. Itu beda. Nah, ini orang, oh iya, Nabi itu di Makkah gini, terus di Madinah kayak gini. Berarti kesimpulannya kalau di Makkah gini, kalau
kayak gini, kan gitu jadi. Ya, jadi emang nggak sama. Jangan terus nanti, Nabi melakukan ini. Oh gimana? Harus kita tiru nggak? Ya tunggu dulu. Itu beliau melakukan di mana? Nah gitu kan? Itu juga menjadi perkara hukum kan. Kita kan nggak tahu detailnya hukum itu seperti apa karena situasinya nggak seperti itu. Nah, nih saya kasih contoh lagi teman-teman. Contoh hukum yang ada di kita lah yang contohnya. Dulu, sekarang teman-teman sekalian kalau tajamu di kamar boleh nggak? Boleh. Dulu ketika santri? Nggak boleh. Lah kenapa kira-kira? Beda tempat. Kotor, ini juga kotor, nggak ada tajamu. Beda tempat. Situasi. Situasi yang menyebabkan boleh apa enggak gitu. Ada situasi juga. Ya kan? Ada situasi dan juga ada objek hukumnya itu antum kalau tajamu di sini ya paling ngapain makan kalau ketika santri antum tajamu itu ceritanya beda lagi ya, jadi yang makruh dari tajamu itu bukan makannya tapi pembicaraan di dalamnya itu seperti apa misalnya tajamu tarif lah bilang sih nah ini udah mulai tarif lah kolau dalik kolau ini Ustaz Bambang katanya mau ini loh. Wah, ini jadi isu-isu yang beredar ini tidak bisa dipertanggungjawabkan. Yang bahaya itu adalah isu-isu yang tidak bertanggung jawab itu membuat persepsi publik jadi kacau balau. Jadi hal-hal seperti itu tuh terjadi. Makanya kenapa di pondok tuh nggak tajamu tuh bukan sekedar karena kotor, tapi supaya isu-isu itu tidak tersebar dan mengacaukan pikiran orang-orang yang tajamu. Kalau andai kata boleh tajamu, nanti kelas ini makan tajamu dengan kelas 2. Mereka akan bikin kelompok-kelompok kan itu kan. Wah, mau jadi kan gitu kan. Jadi kacau kan gitu kan. Itu hal-hal seperti itu tuh terjadi. Ya. Belum lagi apa? Kenapa nggak boleh belanja di orang kampung? Tapi kan kita boleh-boleh ya sekarang. Itu beda. Dulu karena itu tadi. Mungkin zaman dulu tuh belanja dengan orang kampung. Pengaruh orang kampung itu nggak seperti yang sekarang. Dulu orang kampung itu nggak paham dengan pondok, pahamnya dia untung, nah gitu aja. Jadi orang kampung itu dulu gitu, nggak banyak yang bantu pondok dan nggak banyak yang paham dengan situasi pondok, sehingga kalau mereka untung mereka diam, tapi kalau mereka rugi marah-marah, gitu kan. Itu seperti itu tuh, hukum tuh kadang terjadi hal-hal seperti itu. Ya. Nah ada chapter 4 itu ada living tradition is more authoritative than the sunnah. Nah, makanya ada living tradition, makanya disebut orang-orang itu ketika menerjemahkan bahasa Inggrisnya sunnah itu menjadi apa? Prophetic tradition, ya kan? Tradisi apa? Prophetic tradition itu tradisi nabi, tradisinya nabi. Prophetic tradition, tradisinya nabi. Ngapain tradisinya nabi? Ya nabi biasanya pagi bangun subuh nggak eding gitu kan ya, terus mungkin nggak laporun oke lah ya, nabi nggak lari-lari tapi kan ada kerjaan yang lain. Terus antum bisa nggak sih ngebayangin kehidupan pada masa nabi itu gimana? Bisa. Nabi itu apa tiap hari bangun subuh? Tahajud. Ada yang kadang tahajud, kadang nggak juga, kadang kadang subuhnya di tempat lain atau apa dan lain sebagainya. Terus gini pertanyaan saya, apakah nabi tiap hari menerima wahyu? Tidak. Nah, jadi kadang-kadang nggak menerima wahyu, kadang julus di masjid nyampaikan wahyu, kadang juga enggak, ke pasar cari makan. Lah, nabi juga cari makan. Iya, nabi juga cari makan. Ya kan? Nabi juga dagang juga. Nabi juga ya itu tadi, cari makan, ya ngurusin rumah. Kadang ada bersih-bersih sama juga. Jadi nabi itu kehidupannya sama kayak orang sekarang yang ada di sekitar kita sebenarnya. Justru nabi itu dicintai oleh para sahabat itu karena memang benar-benar sama hidupnya dengan para sahabat, bahkan kadang ya lebih kere juga kan itu, lebih gak enak lagi. Makanya kadang-kadang para sahabat tuh ada yang sedih, sahabat tuh ada yang kaya-kaya juga, rumahnya bagus dan apa, rumahnya nabi masih kayak gitu, tapi nabi gak mau disumbang. Karena emang nabi itu gak boleh menerima sedekah ya kan? Jadi gak boleh nabi menerima sedekah itu hukum. Tapi nabi itu mau menerima hadiah kan itu kan. Tapi kalau menerima sedekah biasanya nggak maunya apa, bagikan ke orang lain biasanya kayak gitu ya. Jadi nabi itu kayak kita, kadang dapat apa tas kurang, nah kayak gitu, ini dapat apa makan ya kayak gitu kadang-kadang, itu bukan kadang-kadang, seringnya kayak gitu ya. Jadi antum harus
harus berpikir bahwa nabi itu apakah seperti apa ya, kira-kira rektor zaman sekarang, dia punya rumah ngajar gitu aja, Presiden. ada acaranya. Enggak kayak gitu. Nabi itu enggak kayak gitu. Nabi itu Lahan sawit. iya punya lahan sawit. Nabi itu enggak kayak gitu. Nabi itu orang biasa yang dicintai banyak orang karena banyak membantu orang lain. Justru kayak gitu kalau saya boleh bilang. Ya kan? Jalan-jalan, padahal sahabat-sahabatnya juga macam-macam. Sahabatnya itu ada yang usil, ada yang apa namanya, ada yang agak golat kolil kan, ada yang ini, banyak macam-macam jenisnya sahabat itu. Ada yang hafal Quran, ada yang sukanya cuma berantem perang, Aiman, gitu kan. Ada yang ini, ada ini ya, ada yang nabi sahabat yang emang spesialis kalau perang dia yang maju. Kalau enggak ya yang lain yang enggak juga, enggak mesti maju juga. Ya kan? Ada juga yang bisa mimpin, ada juga yang pemalu. juga bisa ngajar, ada yang ini lah. Beda-beda sahabat itu. Ya kan? Sama kayak antum-antum hidup sekarang ini, makanya saya mentolerir semua apa yang ada itu karena di zaman Nabi juga seperti itu. Bagi saya kayak gitu. Ya, makanya yang pekerjaan yang paling utamanya Nabi itu yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, itu mengajar. Maka antum itu mengajar apapun dan dimanapun. Misalnya itu di kantor mana? TPA, ente ngajar TPA. Misalnya ente di Farobi, ente ngajar pramuka. Ente di bagian arsip, ente ngajar tentang fotografi. Ya kan? Ente di bagian jurnal, ente ngajar tentang jurnal. Ente di bagian apa? Ngajar tentang itu. Ya itu yang dikerjakan. Bedanya kalau Nabi kan dapat wahyu ya, jadi ngajarkan wahyu. Yu'allimukumul kitaba wal hikmah. Kitab di sini artinya hukum. Kalau orang bilangnya gitu banyak. Kalau al hikmah ini kebanyakan ilmu-ilmu yang manfaat. Ilmu-ilmu yang manfaat seperti apa? Akhlak, ya kan? Itu ilmu-ilmu yang manfaat. Ya cara bergaulnya Nabi bagaimana. Dan Nabi itu kalau makan itu dia nggak ke dapur restoran, kadang keluar rumah begini aja makan. Gitu Nabi itu. Ya, antum cari hadis-hadisnya tuh. Jadi kayak orang biasa di sekitar kita, tapi dia dapat wahyu, udah gitu aja. Jadi makanya dalam Islam yang namanya kepemimpinan itu apa namanya, bentuknya banyak, nggak seperti sistem negara kayak gini, beda lagi. Tapi sistem negara kayak gini boleh apa enggak? Boleh-boleh aja asal nggak ribet kan gitu. Bikin sistem negara ribet, nggak bisa menegakkan hukum ya pusing sendiri kan gitu. Makanya dalam prinsip hukum negara itu yang paling tinggi dalam hukum negara itu adalah apa? Keselamatan rakyat. Oh, yang paling tinggi. Keselamatan rakyat. Jadi hukum kalau bertentangan dengan keselamatan rakyat, hukum itu boleh dilanggar. Kayak gitu, sampai kayak gitu. Makanya dalam itu hukum awal-awal ya. Tapi sekarang kayaknya masih ada. Itu saya agak lupa bahasa Latin apa ya, prinsip lex of apa ya, saya jadi ada prinsipnya dalam hukum itu. Sama juga dalam Islam. Ada hifdzun nafas ya kan? Menjaga jiwa itu adalah prinsip dalam hukum yang gimana caranya orang itu aman secara jiwa. Lah kenapa? Ya kalau jiwanya nggak aman nggak bisa beribadah lagi besok dong, kan gitu. Jiwa kayak gitu. Kalau secara jiwa nggak aman nggak bisa ibadah besok, ya kan? Ada lagi aman secara apa? Nah itu baru aman secara harta tuh agak nanti kan gitu kan. Nah agak nanti itu. Aman secara agama, bisa menjalankan agama dengan baik, itu aman secara agama. Nah itu ada the living tradition, itu ada Medinese and living tradition, Madinah ya, Syria, Irak ya. Ada chapter 5, the authority of Sunnah of the Prophet in the ancient school of law. Ancient itu ya klasik lah. Klasik itu apa? Ya generasi awal. Itu ada Abu Yusuf. Abu Yusuf itu termasuk Qadhi juga. Mazhab hukum kuno. Ya bukan mazhab hukum kuno, tapi At-Turas. At-Turas itu suatu yang klasik-klasik gitu ya. Kitab Turas. Ya super klasik itu merujuk misalnya pada tabi'un tabi'in dan lain sebagainya, itu pada masa-masa itu ancient, di awal-awal banget. Ya kan? Kenapa? Karena hukum-hukum itu, hukum Islam yang ada di berbagai daerah itu ketika itu ada perubahan-perubahan, bukan perubahan sih, tapi penyesuaian dan juga ketetapan yang berbeda, pengadilan-pengadilannya. Pengadilan di Syam beda dengan pengadilan di Mesir, beda dengan pengadilan di Irak, beda lagi dengan pengadilan di Makkah dan Madinah. Itu beda-beda. Loh kenapa kok beda? Masyarakatnya juga beda. Budaya juga beda. Tapi apakah hukumnya beda secara total? Enggak. Hukum-hukum yang primer dan jelas enggak boleh beda. Contohnya apa?
larangan riba. Sana juga dilarang, di Makkah dilarang, di Madinah dilarang, di Syria dilarang, di Mesir dilarang, semuanya dilarang. Larangan zina. Larangan zina itu hukum-hukum seperti itu tuh yang sama semuanya. Ya kan? Jadi meskipun ada perbedaan, tapi pokoknya adalah tidak berubah. Itu konsep hukum dalam Islam itu seperti itu. Nah, itu chapter 4 ya, nanti bicarakan itu. Chapter 5 seperti itu. Nanti ada chapter 6 bicarakan was the sunnah of the prophet imposed on the old idea of sunnah. Nah, ini dia. Apakah sunnah itu seperti sunnah-sunnah pada masa sebelum kenabian? Jawabannya adalah enggak. Ya, yang namanya gini, Islam itu membawa perubahan-perubahan yang mendasar. Contohnya gini teman-teman sekalian. Saya mau nanya ke antum. Orang yang mulia itu yang gimana sih? Orang itu menjadi mulia karena apa kira-kira? Perbuatannya. Ilmu kayak yang lain. Adab dan ilmu. Punya uang banyak? Adab dan ilmu. Yang banyak iya dong. Punya keluarga yang kuat? Iya. Turunan Yang kuat, ya kan? Anaknya banyak. Keren kan itu kan orang bilang keren. Oh, pilih bagus kan itu kan. anak presiden. Lah kayak gitu tuh. Makanya dulu Gibran. di apa namanya? Di Arab pada masa jahiliyah yang disebut sebagai orang yang mulia atau karim itu kalau dia orang kaya. Atau apa? Hartanya banyak. Atau keturunannya banyak. Atau punya nasab yang di kerajaan. Wah, gitu. Saya dulu kerajaan sini. Saya dulu keturunan kerajaan sini. Nah, itu jadi mulia karena itu tadi. Tapi ketika Islam datang, inna akramakum indallahi Atqakum. yang paling bertakwa. Jadi takwa ini jadi nggak ada ukuran yang terkait dengan kaya, miskin, apalagi itu keturunan siapa, nggak ada lagi, kan gitu kan? Nggak ada lagi hubungannya dengan itu. Nah, saya mau nanya, orang kaya bisa bertakwa nggak? Bisa. Bisa. Orang keturunan raja bisa bertakwa nggak? Bisa. Bisa juga. Orang miskin Bisa. bisa. Jadi kaya, orang mulia ini tidak lagi terbatasi dengan status-status kebendaan yang emang menjadi nasib dia. Orang gila. Nah, itu lagi, itu kan nggak punya akal. Nggak punya akal ya dia nggak kena hukum kan gitu. Jadi mulia. Ya nggak ada, nggak bisa bertakwa kan. Berarti nggak mulia. Ya, bukan nggak mulia tapi nggak ada hukumnya gitu. Bukan nggak mulia karena dia akalnya tertutup kan gitu kan. Kira-kira dia di surga berapa lah ya? Kita lihat dulu kan gitu kan. Kita lihat dulu tuh dalam arti sebelum hidupnya gimana, maksudnya sebelum dia gila gimana, atau dia gila karena apa, atau dari lahir sampai mati dia gila kan, ini lagi. Kalau lahir itu Nah, ini nih kayak gini nih perkaranya kan gitu kan. Dalam Islam tuh ada pembahasan yang sangat detail tentang hal-hal yang sampai sekecil tadi itu dibicarakan. Ya, jadi ketika Islam datang, yang namanya konsep orang mulia itu adalah orang yang paling bertakwa. bertakwa. Tidak ada urusan dengan kaya miskin, tidak ada urusan dengan keturunan siapa, tidak ada urusan dengan anaknya banyak apa enggak. Nah, ini. Tapi kalau orang Quraisy pra-Islam, yang namanya orang mulia itu yang hartanya banyak, atau turunannya mulia, anaknya banyak, Jabatan. punya jabatan, bilang gitu. Pangkat. Nah, itulah kira-kira. Tapi kalau mulia itu hanya terbatas itu, berarti itu diskriminatif, ya Pak enggak? Orang miskin enggak pernah mulia dong. Padahal orang miskin bisa nggak jadi orang yang mulia? Bisa. Kalau dia nggak nyuri, nah gitu kan? Kadang-kadang kan terjadi karena miskin, kami orang lemah, namanya nyuri, namanya melanggar kan ya? Kami orang lemah, kalau mau dihukum, kami orang lemah. Ya iya, tapi jangan nyolong lah kan? Itu kayak gitu tuh terjadi dalam kehidupan. Berarti tidak semua orang miskin itu bertakwa, ya Bang nggak? Contohnya gini. Misalnya ini kan ada acara misalnya di Unida. Itu kalau antum parkir mobil di lapangan tuh gratis nggak? Nggak bayar kan? Nggak bayar kan? Oke, nggak bayar. Tapi kalau tiba-tiba ada pemuda dari kampung sekitar ke sini terus bikin tali rafia, bikin blok-blok buat parkir, ditarikin 2.000 dan emang pemuda itu miskin, kira-kira gimana itu? Itu hartanya halal atau haram? Haram. Nah, ini gitulah kira-kira. Jadi nggak semua orang miskin itu penghasilannya juga halal. Dan nggak semua orang kaya penghasilannya Haram. nggak semua, artinya mungkin ada campur di situ. Nah, makanya hati-hati. Itulah pentingnya zakat. Untuk mengeluarkan. Tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Nah, itu hal
seperti itu tuh ada dalam Islam, karena nggak mungkin orang itu hartanya nggak campur, itu nggak mungkin gitu ya. Jadi hal-hal seperti itu terjadi ya, maksudnya terjadi itu real. Itulah kenapa kita itu kadang-kadang ada musibah, supaya apa? Untuk menggugurkan dosa, kan gitu kan. Pengingat. Ingat apalagi kita kadang-kadang kerja nggak usah dibayar nggak apa, kenapa? Ya ini menggugurkan dosa. Ngajar-ngajar kayak gini ini nggak dapat duit kayak gini misalnya, kayak gini itu tuh malah bikin pahalanya nambah kan gitu kan. Ya bagi saya kayak gitu. Tapi kalau saya ngikutin undangan di luar, ada apa namanya, ada bayarannya, ya emang sih ada bayaran, cuman kita nggak tahu, nggak yakin pahalanya dapat apa enggak. Kenapa? Ya, kita kerja kita dibayar, iya kan? Kalau kita kerja nggak dibayar berarti ada Ada ganjaran. hal kayak gitu. Itu yang kita ajarkan di pondok itu ya kan. Makanya di pondok itu semangatnya saling bantu, saling ini mudah bantu. Skill itu jadi murah banget. Nanti minta tolong desain kan tinggal minta tolong ya kan. Coba di luar nanti beli kan. Tapi dari minta tolong itu akhirnya ente dipercaya orang nggak? Dipercaya orang. Habis itu ketika di luar nanti ente akan tambah dipercaya orang kan gitu kan. Nah ya itu cara kita itu bisnis. Apa yang kita mulai? Kepercayaan ya enggak? Kan bisnis dimulai dari kepercayaan kan. Nah ini sebenarnya yang penting. Teman-teman yang setahun mestinya banyak teman di sini. Kenapa? Ya nanti ketika keluar kan gitu kan. Kepercayaannya kan, kepercayaan tuh lebih mahal daripada punya uang sekarang kayak gitu. Apalagi netizen itu ini banget. Saya tadi saya ada kasus ya. Kemarin maghrib tuh saya habis pulang ngajar, kunci motornya tuh jatuh di jalan sama dompet. Kita tadi malam saya udah nyari tuh, saya malam nyari habis ngajar gitu, saya pantengin tuh jalan tuh, ada nggak ketemu. Saya pikir kayak mungkin udah diamankan orang, udah lama lah. Subuh udah ada kabarnya nyampe ke Jogja. Tapi bukan barang nyampe ke Jogja ya. Ada kabar itu mungkin di grup WA atau di mana itu yang nemuin kan gitu kan. Jadi cepet banget kan. Kabarnya udah nyampe ke rumah saya di Jogja sana. Karena KTP-nya Jogja. Nih lur, nih KTP Jogja lur, ini ketinggalan kayak gitulah pengumumannya kan ya. Lur, ditemukan dompet lur gitu. Udah ketemu. Bayangin itu kan itu kan. Enggak usah pakai polisi kan itu kan. Bayangin coba. Berarti di situ rezeki ya. aku juga nggak tahu. Kalau kita sih senang-senang aja, makanya kita bawain apa nanti lah kan gitu. Ya, kita temui lah nanti sore atau apa itu. Oke, gitu aja. Atau malam nanti lah habis maghrib apa bisa. Selonggarnya aja. Gitu. Kita nyantai aja kan. Gitu. Jadi hal-hal seperti itu kita juga nggak tahu kapan akan kembali ke kita, ya bang nggak? Itu makanya teman-teman yakin aja. Soal nanti ini kelihatannya kok nggak dapat apa-apa, tenang aja, dapat. Kalau nggak sekarang nanti, kalau nggak nanti lagi. Dapat kan itu kan. Jadi kita nggak usah apa ya, nggak usah pesimis. Wah saya udah berusaha tapi nggak dapat apa-apa. Lo ente dapat, ente berusaha itu bisa rezeki ya nggak? Misalnya gini, ente bisa sholat rezeki nggak? Itu rezeki. Banyak orang yang nyari waktu buat sholat dan sholat pun jadi nggak khusyuk. Ente bisa sholat rezeki. Jadi ente bisa sholat itu udah rezeki. Karena banyak orang sana sulit nyari waktu untuk sholat. Makanya kita ini ya karena rezeki kita terlalu banyak kan, kadang kita nggak usah, kayaknya nggak terhitung, jadi kita biasa aja orang sholat. Ya coba ente kerja di Korea di mana, nyari waktu sholat susahnya bukan main ya, tempatnya nyari susah kan gitu kan. Kadang-kadang teman saya tuh yang Korea atau di Jepang kadang-kadang tuh dia tuh sholat tuh kadang-kadang di jalan raya bawa sajadah. Kenapa nggak ada tempatnya? Kadang di restoran itu sholat tuh, Allahu Akbar. Ini nggak ada. Terus juga kamar mandinya nggak banyak air. Kenapa? Kamar mandi yang banyak airnya itu di Indonesia. Di luar negeri tisu. Air itu mahal di luar negeri. Kenapa mahal? Kalau negaranya sering membeku di sana atau terlalu panas, gak ada air. Coba ditanya orang-orang Afrika yang sekolah di sini tuh, tanya mereka mandi berapa kali sehari di rumahnya di Afrika tuh. Kita mandi pure, nanti lagi pure, ada orang skripsi pure, biar aja airnya banyak. Coba ente ke Afrika, air itu kalau di Afrika hanya buat minum, air buat mandi terlalu mewah ya. Lah iya kok air buat mandi, air buat minum, ya gitu konsep mereka. Kalau kita air bisa buat apa saja kan gitu. Armila aja bisa buat cuci tangan kan itu kan. Ini tuh karena ini nggak pernah kemana-mana kan gitu kan. Jadi bukan
saya nyalain antum nggak pernah kemana-mana ya wajar kan gitu. Makanya saya ngajak antum itu untuk ngobrol kayak gini biar antum itu juga kepikiran, oh kayak gitu tuh ternyata di luar negeri. Antum tanya mereka yang di luar negeri sana itu. Ya. Jangan dikira di sini nggak enak, di sini enak banget. Kalau antum udah pernah keluar negeri, itu di sini enak banget. Ya kan? Soalnya antum belum pernah. Antum lihat foto temennya, foto dekat piramida. Bagus sekali ya piramidanya. Panas. Mereka pengen cepet pulang, habis foto langsung pulang, nggak akan lama-lama di situ. Panas. Pingsan nanti malah dehidrasi. Mending pulang, foto langsung pulang, gitu aja. Hah? Oh, iya, lihat foto di salju. Wow, bagus kan? Dingin, mending langsung pulang. Dia keluar foto habis itu pulang. Main ski habis itu pulang, dinginan. Iya. Ngapain lama-lama foto di salju kan gitu kan? Gak ada hubungannya dan gak ada urgensinya. Gitu. Alah paling berapa menit kan gitu kan? Lah pilek juga. Resikonya lebih banyak. Kalau kita di Indonesia bisa keluar sepanjang hari tanpa jaket, emang nggak? Sepanjang tahun tanpa jaket keluar gitu. Kipas angin ada gitu kan. Tembok nggak kayak di luar negeri. Kalau di negara yang bersalju temboknya nggak kayak gini, dingin. Kayu lapisannya banyak, bawahnya juga nggak langsung lantai, dia ada lapisan lagi. Ya kan? Mati lampu sama dengan mati. Loh, pemanasnya pakai apa? Listrik. Mati listrik. Mati. Kalau musim dingin itu listrik mahal. Antum aja nggak tahu kan? Lo di sini musim apapun listriknya sekian. Di luar negeri kalau kayak di Jepang, kalau di Jepang itu udah mulai jam 5 sampai jam 5 sore sampai sekian malam listriknya harganya beda dengan pagi sampai siang sampai listriknya tuh beda jam beda harga. Main-main di luar negeri itu kenapa sumber dayanya dikit banget. Kalau kita di sini cas nggak dimati-mati ya karena apa ya karena kita banyak sumber dayanya. Batu bara ada segunung banyak di sana, minyak gali ketemu, sawit melimpah sawit. Ya, makanya itu karena kita terlalu banyak makanya kita nggak ada pikiran untuk berhemat karena ada aja. Kalau orang luar negeri mereka kepikiran bikin teknologi biar apa makanannya awet ya nggak? Musim dingin malah bisa menanam kan gitu kan. Musim dingin ngapain keluar rumah ya bisa ngawetin. Teknologinya makanya dibikin maju, teknologi rumahnya lebih bagus, pakaiannya lebih tebal ya kan. Nah, jadi nggak simple ya. Pakaian Indonesia itu bawa pakaian Indonesia ke sana musim dingin sakit yang tidak bilangin. Jaket aja harus yang spesial ya. Sepatu nggak boleh asal sepatu kain. Di sepatu kain kena salju basah beku marit kan. Cantang. Ini karena ini nggak paham menurut saya kan gitu kan. Saya yang udah ketemu teman-teman dari luar negeri itu saya jadi ngerti ceritanya. Nah itu apakah hukum di sini akan beda dengan hukum di tempat lain? Jawabannya adalah beda. Gitu. Ya kan, puasa di Indonesia berapa jam? Beda dengan puasa di tempat lain yang berjam-jam. Atau di tempat lain yang hanya berapa jam. Misalnya di musim dingin tuh mataharinya pendek. Saya di musim dingin sana itu mataharinya pendek. Kenapa kok pendek? Ya mungkin sahur itu jam 7, ini subuh jam 8. Nanti jam 5 udah maghrib. Karena malamnya lebih panjang kalau musim dingin. Parah lagi di negara yang musim panas, siangnya panjang banget, nggak buka-buka. Kalau lagi musim panas tuh kayak gitu. Diet. Ya, sahur tuh jam 3. Nanti maghribnya jam 8 malam, jam 9 malam. Habis terawih udah sahur lagi. Ini nggak percaya, sana kalau ke musim panas ke negara Eropa sana musim puasa ke puasa musim panas ke negara Eropa sana biar tahu. Tapi kalau puasa musim dingin biar tahu betapa lamanya malam itu di sana. Ya kan? Nah ini kan kita nggak tahu, ya nggak? Wajar kita nggak tahu karena kita nggak pernah nongkrong sama orang-orang itu. Makanya ini hukum itu bisa berubah ketika sudah nyampe ke tahapan-tahapan yang kayak tadi itu ada perubahan. Jadi gitu Islam itu. Jadi detailnya hukum Islam itu uniknya bisa menyesuaikan waktu. Nah, ini nih kayak gini nih. Makanya ada the growth of legal tradition. Jadi ada tradisi hadis yang berkembang. Ini hadis-hadis hukum ini berkembang. Kenapa berkembang? Yang berkembang bukan hadisnya,
Tapi apa? Penafsiran dan pemahaman tentang hadisnya. Kayak hadis tentang zakat. Kalau hadis tentang zakat di Indonesia kok senyum-senyum sendiri nih. Zakatnya apa? Orang Indonesia ente loh. Ya ente ya. Ya, bingung, bangun bingung. Zakatnya apa di Indonesia? Zakatnya apa? Makanan pokok, beras. Di tempat lain Gandum, gandum, tempat lain lagi sagu, tempat lain lagi apa jagung, ubi. jagung, ubi, ya, roti malahan mungkin kan gitu kan. Kenapa kalau gandum doang nggak bisa dimakan? Tapi ya roti juga bisa jadi bahan zakat, ya bisa jadi. Kenapa kalau gandum doang masih mahal ngolahnya? Kan gitu kan. Dari gandum ke roti butuh berapa? Berapa energi? Maksudnya gini ya. Gandum jadiin roti, dia makan. Di oven. Ya harus dipecah dulu ya kan. Kalau itu tepung dia harus ditambah air, tambah telur, tambah ya orang miskin yang nggak punya telur, nggak punya air ya tunggu mati kalau kayak gitu ya. Mending zakat langsung roti kan kelar kan, ya langsung dimakan. Dan antum jangan samakan roti di Indonesia dengan di luar negeri. Di luar negeri roti itu padat banget. Di Indonesia kan langsung gepeng kan gitu kan. Ente kalau di luar negeri roti itu tebel dan juga padat gitu. Tapi bukan keras ya. Sandwich. Ya keras itu kan karena kering. Tapi di luar negeri tebel itu karena memang isinya banyak, raginya nggak banyak gitu. Ragi itu apa ya? Nah, ragi itu yang buat roti itu ngembang. Di Indonesia ragi rotinya segede gitu. Kalau dikeprek ya tinggal sedikit rotinya, tepungnya dikit kan gitu kan. Oh di luar negeri itu roti beneran ya roti kan gitu. Nah, jadi gitu teman-teman sekalian ya. Nah, makanya ada isnad. Nah, yang paling penting dalam hukum itu ada namanya isnad, atau dalam hadis itu ada namanya isnad. Isnad itu untuk menjelaskan bagaimana konteks hukumnya. Contohnya gini, hukum potong tangan dalam Islam itu bagi pencuri yang bagaimana teman-teman? Pencuri yang nyolong, emang ada pencuri nggak nyolong? Pencuri, orang nyolong laptop ini dicuri misalnya sama Om Bingung. Apakah Om Bingung dipotong tangannya? Enggak. Ya, kenapa enggak? Tergantung kondisi. Tergantung kondisinya. Kondisinya gimana? Kondisi Kalau sengaja. dia, kalau dia misalnya mungkin ada yang perlu dihidupi selain dia. Satu, yang lain ada nisab dari pencuri yang bisa dipotong tangan. Nisab atau syaratnya juga. Nisabnya apa? Barang yang dicuri harganya harus sekian atau senilai sekian. Ada. Cari kalau nggak percaya. Terus barang itu harus di tempat yang dijaga ketat dan apa namanya? Berharga. Ya barang-barang maksudnya. Benar dijaga. Iya dijaga. Nah, kalau nanti taruh di depan kamar hilang ya. Salah Gak ada hukumnya. Gitu. Gak ada hukumnya. Tapi kalau udah di lemari, dikunci, udah digembok, masukin berangkas, ente jebol juga, ente ambil juga. Potong tangan. Ceritanya lain. Tapi yang diambil berapa harganya? Lagi-lagi. Jadi untuk menetapkan hukum potong tangan itu sulit banget dalam Islam itu sebenarnya. Jadi bukan semudah yang kita pikirkan. Ini potong tangannya. Enggak mudah menetapkan hukum dalam Islam itu, menghukum orang dalam Islam itu enggak mudah. Misalnya hukuman zina apa? Rojam. Ya dirajam. Oke. Itu kalau yang sudah berpasangan. Sekarang syarat-syarat bisa dirajam gimana? Ada 4 saksi nonton langsung. Ya kalau saksinya baru satu, kalau dia manggil orang lain kan keburu kelar kan? Terus gimana itu? Ya enggak, susah emang. Makanya susahnya gitu. Berarti kalau misalnya emang dia benar ngelakuin itu terus saksinya satu doang, Enggak terjadi apa? nggak kena lagi. Enggak kena. Berarti bebas itu. Bebas. Apa ada hukum lain itu? Hukum lain. Kalau di video? Enggak boleh video, enggak bisa jadi saksi video. Iya AI sekarang. Video enggak bisa jadi saksi. Ulama sepakat video enggak bisa dijadikan saksi karena saksinya harus 4, bukan video. Walaupun videonya viral, artis atau apa, tapi nggak bisa jadi saksi. Ya, bayangin, lebih sulit menghukum orang atau enggak dalam Islam? Sulit menghukum orang. Anak kasih tahu ente biar nggak ngawur gitu loh. Bukan bukti. Hah? Iya, tapi syaratnya gitu. Jadi nggak bisa buktinya, walaupun ada nggak cukup buktinya. Kalau jejak Apa? Hah? Iya. Syaratnya zina itu wajib ada 4 saksi. Kalau nggak nyampe nggak bisa dihukum. Karena nggak terbukti gitu.
terbukti, tapi nggak nyampe syarat ditegakkan rajam. Terbukti ya terbukti, ya kan? Iya, terbukti, tapi bisa dihukum nggak mesti bisa. Nah itu loh dalam Islam tuh. Tapi nanti akhirnya kan kembali ke hukum sosial kan, apa kena bully kan, Nah, diskriminasi gitu. kena bully di medsos ya bang nggak? Nah itu di luar urusan Islam ya kan? Nah itu loh gitu. Islam itu gitu, ini biar jelas. Ya, jadi teman-teman ini biar clear. Nanti kalau ada ngomong nggak paham Islam itu ada ini, kalau kami zina dirajam, kagak. Saya bilang kan di Indonesia aja nggak ada pernah ada gitu kan, karena saksinya nggak ada, saksinya kurang, ya kan? bayar saksi. Nggak boleh saksi, nggak boleh dibayar, harus independen. Nggak boleh itu bikin kelompok, anak 5 orang bikin kelompok, anak bagian nyari orang zina, nggak bisa kayak gitu. Itu nggak bisa, ya kan? Itu nggak boleh. Ya kan? Jadi harus ada 4 saksi yang benar-benar, 4 saksi yang nyarinya sulit. Gitu. Jadi hukum dalam Islam itu memang sengaja ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu tujuannya bukan untuk menghukum orang. Gitu. Kalau menurut anak kayak gitu. Dan emang akan menghindarkan sebanyak mungkin orang supaya tidak dihukum. Gitu kalau menurut anak. Hukuman mati, apalagi nih hukuman mati. Sulit lagi negakkannya. Lebih parah sulitnya ini. Di Indonesia nggak bisa negakkan hukuman mati. Untuk secara Islam nggak bisa. Mahkamah syariat harus ada, pengawas syariatnya harus ada, saksi-saksinya harus banyak. Ribet. Ribet banget dan nggak bisa, malah kalau saya boleh bilang nggak bisa menghukum mati dalam Islam tuh, maksudnya apa ya, itu hampir mustahil lah katakanlah, kecuali misalnya waman qatala mu'minan qata'an fatahriru raqabatin mu'minah. Iya, kecuali membunuhnya salah. Misalnya apa? Niko. Karena punya ada batu di sini nih. Siapa sih yang mau lempar aja ke jendela. Brak, kena siapa di bawah mati. Nah, itu waman qatala mu'minan qata'an. Ya kan, salah bunuh. Kasusnya apa? Salah bunuh itu aja ini nggak bisa dihukum. Ya, gitu. Nggak sengaja gitu. Nggak sengaja. Denda. Nah, itu adanya apa? Denda. Kalau melukai adanya apa? Kisos, ya kan? Kenapa di pondok dilarang berkelahi? Supaya tidak terjadi kisos di pondok, teman-teman. Ya, supaya nggak terjadi itu di pondok. Gitu. Jadi malah di pondok itu malah ternyata supaya menghindari orang kena hukum Islam kan, aneh ya. Makanya biar antum sadar bahwa hukum Islam itu nggak seperti yang kita pikirkan dengan mudah itu tadi. Makanya ada isnad. Isnad itu apa? Yang namanya kasus hukum dan penegakan hukum itu benar-benar hati-hati. Rasulullah aja ketika ada seorang berzina itu ngaku. Zaman Rasul orang berzina ngaku. Coba di sini ngaku semua kan malah bubar kan itu kan. Orang berzina, iya. Jadi ngaku berzina. Rasul tanya, "Ini sehat gak sih ini orang ngaku ini?" Tanya, "Ini orang ngaku ini sehat gak sih?" Kalau ngaku gimana? Dimaafin sama Allah. Ya, maksudnya ngaku itu, ngaku untuk minta dihukum itu nggak mudah juga untuk ditegakkan hukumnya juga, nggak ada saksinya. Tapi apakah dia boleh minta dihukum? Boleh-boleh aja. Tapi ada, nanti antum carilah hadisnya itu. Ya, yang menyusui anak Nanti. sampai gede. Dia punya anak, ya udah tunggu lahiran. Udah lahiran gimana? Kapan gue dirajam? Nanti aja kalau anaknya udah gede. Udah, ada tanggungan lagi nggak? Nggak ada, ya udah dirajam. Gitu. Itu aja dengan berat hati kan gitu. Tapi dia yang mau ya udah, daripada dia bunuh diri, ya kan? Jadi ya, sampai segitunya orang itu untuk apa ya istilahnya itu, kehati-hatian dalam Islam tuh ada sanatnya, ada garis-garisnya, jadi ada macam-macam. Saya rasa itu yang bisa kita bicarakan ya. Udah pas 1 jam kita ngobrol ini. Kita tutup dengan bacaan hamdalah.